Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramsurya dengan NIM 2205040146. Dan di sini saya akan menjawab 8 pertanyaan dari mata kuliah Hukum Perdata. Jelaskan pengakuan subjek hukum manusia dalam Burgerlich White Book. Yang pertama, orang. Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata halaman 19 sampai dengan 21 mengatakan bahwa dalam hukum, orang atau person berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Sebagaimana kami sarikan, seseorang dikatakan sebagai subjek hukum atau pembawa hak dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan jika diperlukan, seperti misalnya dalam hal waris, dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup. Badan Hukum, Subukti Ibid halaman 21 mengatakan bahwa di samping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim. Pada sumber lain, penjelasan dalam artikel Metamorfosis Badan Hukum Indonesia mengatakan bahwa dalam hukum perdata telah lama diakui bahwa suatu badan hukum sebagai suatu subjek hukum mandiri, persona standi in judicio, dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang. Akan tetapi, perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Mengingat wujudnya adalah badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya, badan hukum bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya. Jelaskan teori fikte dan teori organ terkait badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Teori fikte. Dalam ilmu hukum, terdapat asas yang menganggap semua orang tanpa terkecuali mengetahui hukum yang dikenal sebagai asas fikte, hukum atau fiksi hukum. Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum, atau bisa disebut dengan presumptio iuris de iure, tanpa terkecuali. Dalam bahasa Latin dikenal pula adagium ignorantia juris non excusat. Ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu. Yang menjadi pertanyaan, kapan seseorang dianggap telah mengetahuinya adanya suatu hukum dan peraturan perundang-undangan? Berlakunya asas fiksi hukum adalah ketika syarat-syarat mutlak penerbitan peraturan perundang-undangan tersebut telah dipenuhi. Sebagai contoh, untuk berlakunya undang-undang adalah ketika diundangkan dalam lembaga negara atau disingkat LN oleh menteri atau sekretaris negara. Tanggal mulai berlakunya suatu undang-undang adalah berdasarkan tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Jika tanggal berlakunya itu tidak disebutkan dalam undang-undang, maka undang-undang itu berlaku 30 hari sesudah diundangkan dalam LN. Untuk Jawa dan Madura dan untuk daerah-daerah lainnya baru berlaku 100 hari setelah pengundangan dalam LN. Sesudah syarat tersebut dipenuhi, maka setiap masyarakat sudah dianggap mengetahui peraturan atau undang-undang tersebut. Teori organ. Teori ini dianjurkan oleh Otto von Guericke. Menurut teori, badan hukum adalah organ seperti halnya manusia yang menjelma dalam pergaulan hukum, yang dapat menyatakan kehendak melalui alat-alat perlengkapan yang ada padanya, atau seperti halnya manusia biasa yang berpanca indera. Oleh karena itu, alat-alat atau organen itu berupa orang-orang manusia juga. Maka sudah selayaknya syarat-syarat dalam peraturan-peraturan hukum yang melekat pada badan seorang manusia itu dapat dipenuhi juga oleh badan hukum. Yang ketiga, jelaskan perbedaan sistem pengaturan buku kedua dan buku ketiga dalam buku Burgerlich White Book.
Buku kedua menjelaskan tentang mengatur mengenai benda sebagai objek hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan. Benda dalam pengertian yang meluas merupakan segala sesuatu yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang. Sedangkan yang satunya menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang terbit dari perjanjian, perbuatan melanggar hukum, dan peristiwa-peristiwa lain yang menerbitkan hak dan kewajiban seseorang. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Asas yang pertama yaitu tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, Undang-Undang Perkawinan menghendaki perkawinan itu haruslah berlangsung untuk seumur hidup dan perceraian hanya merupakan alternatif terakhir setelah jalan lain. Yang kedua, asas sahnya perkawinan. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dan akibat hukum dari perkawinan sangat erat kaitannya dengan sahnya perkawinan itu sendiri. Yang ketiga, asas monogami. Asas monogami pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Namun, jika hukum agama mengizinkan dan dikehendaki oleh pihak-pihak orang yang bersangkutan, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang asalkan memenuhi syarat-syarat pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat relatif karena kembali lagi ke dalam hukum agamanya masing-masing. Batas minimum usia kawin. Perkawinan merupakan perbuatan hukum sehingga diperlukan orang yang cakap, maka perlu ditentukannya batas minimum usia kawin. Undang-Undang Perkawinan menghendaki agar para calon suami istri memiliki kematangan biologis dan juga psikologis sehingga dapat tercipta perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian serta memperoleh keturunan yang sehat pula. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, usia minimalnya adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, usia minimal adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Prinsip perceraian yang dipersulit. Perceraian tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan. Oleh karenanya, sedapat mungkin perceraian tersebut dihindarkan. Berdasarkan penjelasan pasal 39